Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi. Pagi ini saya diculik guys. Pagi ini diculik sama kawan tuh, lihat kawan. Ini kita nggak jauh dari rumah saya, itu masih tetangga ya. Mereka punya mobil Ion V sama Jeko G5. Nah, karena kemarin beliau ngelihat konten kita yang ngecek kesehatan baterai, makanya saya diculik untuk minta dicekin tuh kesehatan baterainya pakai alat ini gitu ya, pakai scanner yang kemarin kita udah coba juga ke mobil REV, ke Neta, ke Omoda, semua bisa baca kan kesehatan baterai, bahkan bisa ngecek juga sel per selnya si baterai gitu ya, masih sehat, internal resistannya, diferensial voltage-nya, itu semua bisa dibaca. Nah kali ini masih pagi-pagi, ini lagi nungguin kopi juga tuh. Itu kita lagi mau ngecek nih mobil Ion V sama mobil Jeko G5. Nah, Jeko G5 ini punya Pak Birul nih. Gimana Pak Birul? Kita cek ya mobilnya ya. Boleh. Asik. Mobil udah berapa tahun? Nah, nanya dulu dah. Ion V udah berapa tahun? Ion V dari bulan September ya. September sekarang baru ya udah setahun kurang dikit. Satu tahun lah ya. Satu tahun. Ente, Ion V ente? Bulan Mei. 1 tahun lebih berarti? Ya, 1 tahun lebih udah. 1 tahun. Ulang tahun. Ulang tahun dah ya. Ini udah Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus udah 1 tahun 4 bulan lah. Ya. Nah, kita lihat nanti ya nih, punya Om Ahmad ini 1 tahun 4 bulan, Ion V-nya punya Pak Birul kurang lebih 1 tahun. Jeko G5-nya? Ah, itu baru 2 bulan, 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah, kita coba lihat. Oke. Oke guys. Jadi kilometer apa Ion V-nya 1 tahun 4 bulan, ada juga yang 1 tahun. Nah, yang Jeko G5 baru 2 bulan. Kita lihat ya kesehatannya seperti apa nanti. Apakah alat ini bisa ngebaca? Scanner ini bisa ngebaca mobil Jeko sama mobil Ion V. Nah, tungguin guys. Sebenarnya pengennya kalau ada BYD ya. Iya. Nah, kalau ada BYD kita bisa ngecek lagi. Tapi saya yakin lah BYD pasti bisa lah itu, pasti bisa. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja ke mobil, nanti kita cek. Saya karena belum tahu juga nih OBD-nya letaknya di sebelah mana untuk Jeko sama untuk yang Ion V. Saya belum pernah tahu letak OBD portnya. Oke, nanti kita sambung ya guys. Oke guys, kita coba ke Ion V dulu ya. Ini agak adem. Barusan kita udah connect. Nah, kita kasih unjuk ke teman-teman ya. Nah, untuk Ion V ini tadi kita udah nyeken sih sebenarnya, lagi scan kita tinggal. Nah, Ion V ini dia nyoloknya di sana guys. Tuh OBD-nya di bawah setir juga ya. Sebelah kanan tuh OBD soketnya ada di sana. Nah, ini tadi barusan saya coba nyeken nih. Tuh. Kita barusan coba scanning. Nah, ini tuh ya. Ternyata ada yang fault tuh. Vehicle control modulnya fault, gateway modulnya juga fault. Gateway modul nih ya. Lebih ke arah komunikasi kayaknya sih kalau ini ya. Tuh. Jadi Huawei pakainya nih apa nih, nggak tahu nih. Oke, coba kita clear aja DTC-nya ya. Kita clear aja DTC-nya. Oke, confirm. Oke, kita clear. Oke, normal semua guys tuh ya. Oke ya, jadi semuanya vehicle control modulnya, semuanya wireless charging modul udah normal semuanya. Oke, kita back. Intinya sudah normal semua kalau untuk yang penyekenan mobil ya. Oke, sekarang coba kita ke baterai ya. Baterai saya harus pilih dulu guys, karena saya belum tahu nih kalau baterai kita pakainya karena Ion V itu banyak ya. Ion V itu banyak. Coba nih. Kita ke baterai ya. Ini kan baterai pack. Nah, kita pilih Ion mana Ion ya? Ion. Duh, banyak banget guys. Ini bingung kita nyarinya. Ion. Nah, ini dia Ion nih. Ion kita pilih, nah tuh. Ada Ion V ya, misalkan Ion V. BMS-nya banyak banget nih. Jadi yang mana saya belum tahu nih. Jadi harus saya coba-coba dulu. Baru nanti saya bisa tahu gitu. Yang mana nanti saya kasih tahu ya. Saya coba-cobain dulu guys. Oke guys, kita sambung lagi nih ya. Jadi untuk Ion V itu pilihannya di baterai itu memang ada Ion V ya. Kita pilih Ion V, setelah itu pilih yang BMS modelnya itu yang 38417Ah ini guys. Kita pilih. Oke, kita enter aja.
dia melakukan scanning. Nah, di sini kita klik aja lah baterai pakai data ya. Terus mau ambil apa nih, bebas sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kita pilih aja basic information of battery pack misalkan gitu ya. Semuanya lah kita ambil nih. Anggap aja kita scanning semuanya, oke. Nah, itu langsung kelihatan nih. Nah, ini ya. Untuk mobil yang ini tuh teman-teman bisa lihat di sini ada maksimum core voltage-nya sekian. Terus posisi apanya lagi nih? Banyak lah teman-teman bisa lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini ya tuh SOC ya. SOC-nya memang dia lagi 100% mobil ini. Lagi penuh baterainya ya. Oke. Terus SOH-nya itu SOH-nya mana ya? Nah, ini dia. SOH-nya 99% guys tuh. Jadi SOH-nya tuh masih 99%. Oke. Jadi bisa kelihatan ya di sini ya. Tuh semua banyak lah di sini bisa dilihat. Nah, coba kita lihat per sel baterainya ya. Kita coba cek, kita back lagi. Kita coba mau ambil data voltage data nih. Voltage data kita pilih. Oke, kita coba monitoring semua aja ya. Kita monitoring semua. Oke, kita pilih lagi voltage data. Oke, kita read. Nah, ini dia. Nah, jadi mobil Ion V itu ini ya. Dia akan scanning dulu. Total berapa ya dia? Total itu dia ada 112 sel ya. Ada 112 sel. Ini diferensialnya 0,05 guys. Ya, diferensialnya voltage diferensialnya itu 0,05. Nah, ini ada pembacaan maksimumnya di 4,05, yang ini 4,005 gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa ngeliat dari sel-sel baterainya sendiri ya. Oke, seperti ini untuk yang di Ion V. Nah. Oke guys, jadi untuk di Ion V bisa, yang ini sudah kebaca SOH-nya itu 99%, masih bagus berarti. Karena memang kilometernya juga belum banyak-banyak amat, baru sekitar berapa nih? 12.000 guys. Jadi kilometer masih 12.000, jadi masih kecil. Kita lihat nanti yang mobil kawan ya, yang Ion V kawan berapa, terus sama Jeko-nya berapa gitu ya, berapa SOH-nya. Yang jelas alat ini sudah bisa untuk ngecek mobil Ion V. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang ini mobil Jeko G5. Kita coba ya, Jeko G5. Bismillah. Nah, Jeko G5 ini sudah saya pasang tuh alatnya. Dia ada di sebelah sana OBD scan-nya ya kalau untuk Jeko G5. Oke, kita aktifin sekarang untuk aplikasinya. Duh, mana nih? Bisa nggak ini ya? Sorry. Oke, kita hidupin dulu aplikasinya. Sudah. Kita langsung aja diagnostik. Coba kalau diagnostik, kira-kira dia masuknya di Cherry ya guys. Kalau Jeko G5 itu masuknya di Cherry, dan dia sama-sama dengan apa ya? Dia namanya nih Omengda EV. Coba ya, Omengda EV. Dia tuh sama, jadi dia sama kayak Omoda lah gitu. Coba kita automatic scan. Kita continue. Dia lagi scanning dulu. Tuh ya, BDM-nya normal, MCU-nya normal semua lagi scanning. Sekarang posisi lagi 18% lakukan scanning tuh ya. Semuanya normal. Apalagi tuh. Rear camera, rear corner radar, right-nya, left-nya semua dicek semua guys. Semuanya normal tuh. Ini baru 51%, 55% sekarang bergerak. Kita tunggu aja ya. 66% masih normal semua. Kita lihat apa lagi nih. 85%, 88% masih normal. VCU, vehicle control systemnya normal. Semuanya normal ya. Oke, normal semua tuh. Tidak ada masalah, normal. Oke. Ini untuk pengecekannya normal ya. Sekarang kita masuk ke BMS-nya langsung ya.
Kita ngecek ke BMS, itu dia masuk di baterai pack detection. Baterai pack kita masuk ke Cherry juga. Kita pilih Cherry. Karena prinsipnya si G5 ini, Jeko ini masih Cherry Group ya. Kita pilih Omoda Jeko nih. Kita pilih Omoda Jeko, oke, enter. Oke, baterai pack datanya kita lihat. Kita centang aja. Basic information baterai, oke. Kita klik aja lah, udah semuanya lah kita ambil lah. Oke ya, kita pilih, kita read langsung. Nah, ini kebaca ya. SOC-nya lagi 91,4 baterai mobil ini. Terus wah, nih baterai SOH-nya masih 100% guys. Ini masih 100% ya, karena memang mobilnya masih baru 2 bulan aja. Jadi SOH-nya masih bagus begitu. Untuk maksimum voltage-nya di 3,333, minimumnya itu di 331. Jadi masih bagus banget nih, masih 0,0002. Masih keren, masih bagus ya. Cuman memang kalau untuk Jeko, Omoda ini saya belum tahu karena saya belum dapat update-nya juga. Jadi belum bisa ngukur individual nih. Harusnya di sini ada nih detail voltage baterai. Jadi pengen lihat yang satu-satu sel gitu. Tapi ternyata belum support. Jadi fitur ini nggak support, saya nggak tahu apakah memang diprotek oleh si Jeko-nya dan si Omoda. Ini mirip misalnya Omoda sama Jeko ini kan mirip ya. Jadi ini belum muncul. Untuk satu-satu selnya kita belum bisa lihat lah, tapi untuk SOH-nya kita bisa lihat gitu ya. Untuk di Omoda i5 sama di Jeko. Kalau tadi kan mobil yang Ion V bisa ngelihat sel-selnya. Kemarin Neta juga bisa. Nah, Neta bisa, Ion V bisa. Wuling REV bisa, semuanya bisa ngeliat sel-selnya. Tapi untuk Omoda saya sama yang Jeko ini nggak bisa. Tapi SOH bisa semua dibaca ya. Oke, sementara itu kita coba ke Ion V yang satu lagi ya. Bisa apa enggak? Saya belum tahu nih. Harusnya bisa, kan yang situ juga bisa udah. Oke guys, kita sambung lagi. Tadi 2 mobil ini ya, Ion V ini yang sama Jeko sudah, sekarang tinggal Ion V yang hitam. Ini kita lagi scanning, tuh. Proses scanningnya sudah mau 96%, tapi banyak faultnya nih guys. Tuh lihat ya. Kelihatan nggak tuh? Pokoknya banyak faultnya ada tuh ya. Lihat. Mana dah? Nggak kelihatan. Semuanya ini. Tuh ya. Kelihatan kan tuh? Nah, fault merah semua nih. Ini mobil kayaknya yang ini banyak dosanya nih guys. Yang hitam tuh yang punya tuh, tawa tuh. Mobilnya fault semua tuh. Mana gimana nih cara ngeliatnya tuh? Teman-teman bisa ngeliat nggak tuh ya? Fault ini soalnya cerah banget jadinya susah. Oke, kita clear aja ya. Kita clear DTC-nya, bismillah. Oke, kita clear, confirm. Oke guys, tuh kita clear dulu ya. Kita clear dulu, kelihatan nggak nih? Tuh, udah normal lagi bro, bisa bro. Aman tuh, udah normal semua. DTC-nya sudah kita clear, artinya sudah aman. Sekarang kita ngeliat itunya, baterainya ya. Taruh sini dulu deh. Nah, ini lumayan nih, Bluetooth agak jauh nih. Oke teman-teman, kita coba sekarang lihat baterainya. Tadi udah, mobilnya udah oke. Baterai packnya kita klik, pilih lagi Ion. Ini yang lama nih, milih-milih gininya nih, ngeselin nih, banyak banget soalnya. Oke, Ion, mana Ion? Tuh, mana bro, Ion bro. Ion banyak banget tuh teman-teman. Nah ini Ion. Oke, sekarang kita pilih Ionnya, Ion V. Modulnya kita cek. Oke, gas. Oke teman-teman, kita lihat ya. Nah oke, sekarang bisa. Baterai pack, teman-teman mau lihat voltage datanya boleh. Yuk kita scan dulu. Read. Oke, saya ambil dulu handphonenya. Oh belum. Pilih dulu ininya nih, pilih semuanya baru di read. Oke, nah tuh dia. Tuh untuk mobil yang hitam tuh ya. Tuh, gimana nih? Kameranya jelek soalnya. Nggak kelihatan tuh, teman-teman lihat ya, bisa kelihatan ya. Jadi intinya sih bisa kelihatan semua voltanya. Diferensialnya masih bagus banget. Masih 0,003 tuh diferensialnya, jadi masih bagus. Pokoknya ini masih normal lah gitu ya. Kita bisa lihat sel per selnya ya. Ini untuk Ion V kita bisa lihat sel per selnya tuh. Oke, sekarang kita lihat SOH-nya berapa. Oke, kalau SOH-nya kita bisa lihat ke baterai pack report data. Teman-teman bisa pilih ini, langsung aja ke SOC sama SOH lah, gitu ya. Pilih aja SOC sama SOH, coba lihat.
Iya, SOH-nya 97%, tuh ya. SOH 97%, SOC-nya 74%. Ini apa keadaan sekarang ya. Yang sekarang ini SOH-nya 97%. Begitu, Bro, 97. Kemarin ngecek di Bakers 97. 97 ya, sama berarti. Oke. SOH-nya 97%. Tuh, lihat. Selama 1 tahun jalan 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan ya, 97% ya. Ya nggak apa-apa lah kan, garansinya kan kalau 70 boleh klaim kan, waranti kan. Nah, perlu nih teman-teman. Jadi kadang-kadang kan kasus-kasus satu nanya ke BK resmi, ya kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak gitu kan SOH-nya kan. Nah, kalau misalkan nggak dijawab ya paling nggak kita bisa tahu nih SOH-nya, karena kan kalau kita di bawah 70% itu kan peraturannya kita boleh melakukan klaim waranti kan. Nah, gimana kita bisa tahu nih kesehatan baterai kita apakah sudah di bawah 70% kalau kita nggak punya scanner, atau kalau pas lagi nanya ke bengkel, bengkelnya nggak mau ngasih tahu. Nah, kan repot kan. Makanya pakai ini jadi aman, kita bisa cek begitu. Dan nggak cuman ngecek SOH, adanya scanner bisa buat kalau misalkan suatu saat di jalan kita ada trouble, gara-gara ABS modulnya problem atau ABS sensornya problem, tapi dengan adanya alat ini bisa men-scanning, setelah itu kita bisa melakukan clear DTC sehingga mobil nggak harus di towing, bisa riset sendiri di jalan, begitu guys. Gitu bro. Makasih ya Bang Denny. Siap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita. Siapa tahu ini bermanfaat videonya buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.